Kamis tanggal 8 Mei 2025 akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Praktek pembelajaran secara luring di madrasah saya MI Al-Khairiyah Dusun Batang Lao, Desa Kamangsare, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran mata pelajaran fikih pada kelas 6 dengan judul Makanan Halal dan Makanan Haram Dikonsumsi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum ke pelajaran, Ibu mau ngecek kebersihan. Silakan kalau mejanya dicek sudah bersih. Sudah. Tapi pakai beneran. Perapiannya mas, seragamnya cek. Sudah? Kalau begitu, apakah sudah siap hari ini? Siap Bu. Siap. Kalau siap, silakan ke kelasnya siapkan. Persiapan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rizqani minna warzuqni fahma. Doa selesai. Ibu akan mengabsen kalian ya yang hadir, silakan teman-teman. Alfian Rafani, hadir. Azizah Rahmadita, Hadir. Kenapa? Hadir. Kita doakan bersama-sama semoga yang sakit cepat Sehat. Untuk menambah nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, marilah kita menyanyikan lagu kebanggaan kita Indonesia Raya. Silahkan berdiri nak. Tangan taruh di dada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Untuk mengingatkan pelajaran yang kemarin, Ibu akan bertanya sama kalian, siapa yang ingat pelajaran yang kemarin? Saya Apa nak? belajar tentang sedekah. Sedekah. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Ayo. sedekah adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, ada lain? Ada. Di sini siapa yang bisa menyebutkan contohnya, contoh sedekah? Saya Bu. Apa? Seperti uang, makanan, pakaian, dan paling sedikit adalah senyuman. Jadi sedekah yang paling sedikit itu adalah senyuman. Asalkan kalau jalan sendiri itu jangan senyum. Seperti itu ya, jangan ya Nadia. Nah, kalau berbicara masalah makanan, nah itu adalah materi kita sekarang yang akan dibahas, ya, yang akan dibahas sama kita tentang makanan. Nah, tentang makanan itu mungkin di antara kalian ada yang tahu apa sih makanan halal itu? Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, oh ya kalau makanan halal itu seperti ini. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ayo. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang boleh dimakan, yang diizinkan oleh Allah. Nah, berbicara masalah makanan lagi, itu ada makanan haram yang dikonsumsi. Ya. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Yang di pikiran kalian itu apa sih yang dinamakan dengan makanan haram? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ayo. Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi makanan haram itu adalah makanan yang dilarang ya oleh syariat Islam. Terus di sini tujuan pembelajaran kita sekarang ini siswa dapat menjelaskan pengertian makanan halal dan pengertian makanan haram dikonsumsi. Juga siswa dapat membedakan makanan halal dan makanan haram. Yang ketiga yaitu siswa dapat menunjukkan sikap dan akhlak kita kepada Allah dengan mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Itu adalah tujuan pembelajaran kita sekarang ini. Jadi materi kita sekarang ini itu tentang makanan halal dan makanan haram. Itu yang akan dibahas. Ibu cuma akan mengulas sedikit karena itu akan menjadi
2. Macam-macam makanan yang halal. Untuk mengetahui halalnya makanan yang kita konsumsi dapat terjauh dari 2 macam, yaitu A. Makanan halal lidah. Dilihat di tempat tidurnya, jenis-jenis makanan halal dibagi menjadi 2, yaitu 1. Makan halal lidah. A. Hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti kambing, kerbau, sapi, ayam. B. Biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang. C. Umbi-umbian seperti kentang, wortel, sawi, selada. D. Lele, mujair. B. Hewan yang hidup di air asin seperti kalkuna, cumi-cumi, kerang. C. Hewan yang hidup di air payau, campuran dari air tawar dan air laut seperti ikan bandeng dan udang. Berdasarkan pembahasan tersebut, jenis makanan yang halal dikelompokkan menjadi 4. 1. Semua makanan yang baik dan tidak kotor. 2. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 3. Semua makanan yang tidak mendatangkan mudarat, membahayakan kesehatan jasmani, merusak akal, moral dan akidah. 4. Hewan yang hidup di air, baik air tawar, air asin, laut maupun air payau, campuran air tawar dan air laut. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi kalian? Saya sebutkan dan jelaskan 3 contoh makanan atau minuman yang termasuk kategori haram. Makanan termasuk kategori halal kalau sudah memenuhi syarat. 1. Dilihat dari zat makanan tersebut. 2. Cara memperoleh makanan tersebut. 3. Dan cara mengolah makanan. Apa jawaban bisa diterima? Bisa. Jadi kesimpulannya adalah makanan halal adalah seluruh makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Berasal dari sumber yang diizinkan, disembelih sesuai kebutuhan, dan diproses bersih tanpa zat haram. Sebagai wujud ketaatan, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta meraih keberkahan dan ridho Allah. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sekarang bagian kelompok haram, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Maju nama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam. 2. Macam-macam makanan yang haram. A. Semua makanan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Bersama berlanjut dari ayat tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Bangkai maksudnya hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih sesuai dengan ketentuan syara, kecuali bangkai ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dihalalkan bagi kami 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang." 2. Darah, maksudnya darah yang mengalir yang keluar dari tubuh hewan yang disembelih, termasuk darah yang dibekukan, yaitu masus, kecuali hati dan luka. 3. Daging babi, meskipun hanya disebut daging babi, tetapi yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah seluruh bagian dari babi, tulang, lemak, kulit, dan lainnya sebagainya. 4. Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah menyembelih hewan yang menyebut nama berhala, nama dewa, dan nama sesuatu yang dianggap keramat. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh makanan atau minuman yang termasuk kategori haram beserta dagingnya. 1. Daging babi, karena Al-Quran secara tegas melarang makan babi. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. 2. Minuman beralkohol dianggap memabukkan dan merusak akal sehingga diharamkan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. 3. Darah hewan hukumnya haram karena termasuk najis dan tidak memiliki nilai gizi yang diperbolehkan. Quran surah Al-An'am ayat 145. Apa jawaban kami bisa diterima? Bisa. Jadi kesimpulannya, makanan haram adalah segala makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam, meliputi bangkai, darah, daging babi, alkohol, dan produk hewani yang tidak disembelih sesuai syariat karena mengandung zat najis atau merusak akal sehingga mengonsumsinya berdosa dan mengurangi keberkahan serta kesehatan jasmani rohani. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari diskusi kami tentang sikap muslim terhadap makanan halal dan haram. Sikap muslim terhadap makanan halal dan haram. Ajaran Islam menyuruh kita memelihara diri dan kesehatan. Kita dilarang atau menganiaya diri sendiri. Dengan demikian, makan dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk kesehatan diri dan keselamatan diri, serta agar semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebelum makan, kita harus membaca basmalah. 2. Kita hanya akan makan jika memang sudah lapar dan berhenti sebelum perut kenyang. Dalam mencari makanan harus dengan cara yang halal. Hendaklah kita menghindari makanan yang diharamkan. Janganlah sekali-kali kita mencobanya karena akan mempengaruhi diri kita. Dari hasil presentasi kami, ada yang menanyakan, ada mengapa seorang muslim wajib bersikap selektif dalam memilih makanan dan bagaimana sikap ini mencerminkan ketaatan kepada ajaran Islam. Seorang muslim wajib memilih makanan yang halal karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengkonsumsi makanan yang baik atau thayyib dan menjauhi makanan yang haram. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Setelah jawaban kami saya terima. Jadi, kesimpulannya, sikap muslim terhadap makanan halal dan haram tercermin dalam kesadaran umum akan kepatuhan pada syariat, selalu selektif memilih makanan yang halal dengan memeriksa sumber, penyembelihan, dan kebersihan, serta tegas menjauhi yang haram seperti bangkai, darah, babi, dan alkohol. Sikap ini bukan wujud ketaatan, tapi juga menjaga kesehatan jasmani dan rohani, keberkahan dan tanggung jawab sosial dalam setiap asupan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian, ya. Yang kita bahas yaitu makanan halal dan makanan haram dikonsumsi. Jadi kalau berbicara masalah makanan, makanan itu adalah hal yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Untuk apa? Untuk kesehatan kita, untuk kekuatan kita beribadah kepada Allah. Tetapi ada yang perlu kalian ketahui, di mana kalian itu harus memilih makanan halal dan menjauhi makanan haram. Seperti contohnya itu sudah dijelaskan kan, sudah disebutkan tadi serta kelompok halal, di mana itu ada hewan ternak, ada dari biji-bijian, terus ada buah-buahan. Kalian kan sudah tahu kan, sudah disebutkan. Terus ada makanan haram juga yang harus dijauhi seperti bangkai, terus cara memperolehnya seperti mencuri, seperti itu. Nah, terus bagaimana sikap kita ya terhadap makanan halal dan haram tersebut? Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, kita wajib untuk memilih makanan. Ya, karena apa? Karena kalau kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram, itu adalah bentuk atau cermin kalau kita itu taat kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di sini ada penekanan kata, kalimat. Di sini ayat ada halalan, bahwa kalau kita memakan makanan itu harus yang halal dan baik. Ingat, yang baik itu belum tentu halal, tapi yang halal sudah tentu baik. Itu yang harus kalian perhatikan seperti itu. Nah, ini catatan yang penting juga buat kalian. Ya, kalau kalian beli sesuatu di toko atau di supermarket ataupun di pasar, kalian harus memperhatikan labelnya. Apakah itu halal atau tidak? Kan kita sebagai seorang Islam, ya, kan harus berhati-hati dalam hal makanan. Kalau beli sesuatu harus cari ada label halalnya enggak. Kalau ada label halalnya, seperti di aqua ini, tahu kan? Ya. Ini tapi kalau tidak ada label halalnya, boleh enggak dibeli? Tidak boleh. Kenapa? Karena
Boleh nggak aku makan? Boleh tidak? Siapa yang tidak boleh? Yang boleh? Boleh nggak aku dimakan? Tidak. Kenapa? Karena sebenarnya mencuri. Karena cara mendapatkan itu dengan cara mencuri uangnya itu, jadi tidak boleh dimakan. Jadi yang dasarnya halal itu menjadi halal. Seperti itu sekian pembahasan kita kali ini tentang makanan halal dan haram. Dan besok kita akan membahas tentang binatang halal dan binatang haram. Seperti itu. Kerja yang harus kalian kerjakan ini, ya. Ini kalian kerjakan, memang ada minggu depan bukan sama ibu. Oke?